Saya paham benar ketika saya berusaha melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Ingat, saya dulu berlatar belakang sebagai seorang dokter. Ketika saya belajar di Fakultas Kedokteran, saya sudah mulai berbisnis, saya sudah mulai bekerja, melakukan apa yang saya sukai. Saya ikut training, saya mencoba untuk jadi seorang pembelajar, mencoba untuk jadi seorang pembicara. Saya bisnis ini, bisnis itu, saya dagang keliling, saya jualan pulsa, saya jualan handphone, jualan jilbab, jualan gorengan, saya ikutin MLM ini, itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan banyak orang yang dulu mencibir saya, banyak orang yang sejatinya menyinyirin saya. Dik, ngapain? Udah bagus-bagus lo jadi dokter, bentar lagi lo bakal disumpah dokter, bokap nyokap lo dokter, istri lo dokter nanti. Dulu belum beristri ya, dan ternyata alhamdulillah istri saya dokter, adik saya juga dokter. Lo ngapain berbisnis? Ini banyak orang yang senantiasa terus berkomentar, sejatinya mereka nggak paham apa yang sedang saya coba lakukan dan apa yang sebenarnya ingin saya wujudkan. Sering dong Anda merasakan hal yang sama, sering dong Anda melihat fenomena yang sama, sering dong Anda mendengar kata-kata yang sama yang mungkin tiap hari Anda dengarkan, dan jangan-jangan Anda mendengarkan kalimat-kalimat tersebut bukan dari orang-orang yang mungkin nggak kenal Anda, netizen, follower Anda nggak kenal, itu Anda masih dengerin. Hello, justru tantangan yang lebih berat adalah ketika justru orang-orang yang tidur satu ranjang dengan Anda mungkin, atau kedua orang tua Anda, atau saudara dekat Anda, kakak Anda, adik Anda yang tidak mendukung karena mereka melihat Anda sedang berjuang dan mereka iba, mereka kasihan. Well, pastikan bahwa Anda paham sejatinya itu adalah bentuk cinta mereka kepada Anda. Hanya mereka belum paham, mereka tidak mengerti sepenuhnya jika Anda tidak melakukan hal-hal yang Anda sukai, jika Anda gagal mewujudkan apa yang Anda inginkan, sejatinya mereka juga akan menanggung kegagalan tersebut. Dan sebenarnya kalau Anda bisa mewujudkan itu, wow, amazing. Saya waktu itu pernah bilang begitu ke orang tua saya, Bunda, Ayah, saya bisa jadi dokter, saya bisa jadi dokter spesialis. Karena saya sudah jadi sumpah dokter waktu itu ya, saya sudah disumpah jadi dokter, saya bilang, Ayah, Bunda, saya bisa jadi seorang dokter spesialis, tapi mungkin itu adalah impian Ayah, Bunda. Boleh nggak kalau saya juga mewujudkan impian saya bilang. Sebenarnya ketika waktu itu tidak ada kata mufakat, saya bilang oke, saya bisa aja ikut dokter spesialis pembelajarannya, lalu saya di brevet, di wisuda jadi dokter spesialis, tapi mungkin setelah itu saya akan kasihkan ijazah saya bilang, saya akan kasihkan ini loh brevet saya sebagai seorang dokter spesialis, tapi sepertinya setelah saya jadi dokter spesialis pun, saya akan tetap berjuang mewujudkan impian saya menjadi seorang international speaker, menjadi seorang life coach, menjadi seorang pengusaha entrepreneur seperti hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah terwujud sudah. Dan tadinya kedua orang tua saya tidak mendukung, sampai akhirnya bukti berkata lain, sampai akhirnya bukti menjadi penguat untuk akhirnya mereka mendukung penuh apa yang saya lakukan. Akhirnya mereka merestui penuh apa yang saya hasilkan. Gimana enggak? Karena apa yang saya dapatkan, apa yang saya hasilkan juga buat mereka. Ya, dengan izin Allah kita bisa pergi jalan-jalan, kita bahkan bangunkan pesantren yang pahalanya buat mereka. Karena Anda mau ngasih berapa miliar, berapa triliun ke mereka, buat ibu Anda aja setetes air ASI dari orang tua Anda, dari ibu Anda tidak bisa menggantikan, tidak bisa digantikan dengan triliunan rupiah. Kebayang? So pastikan teman-teman Anda menjadi bukti, Anda jadikan hasil berbicara kepada orang-orang yang mungkin tidak mendukung Anda sekarang. Saya teringat dengan sebuah surat Al-Baqarah ya, surat At-Taubah ayat 105 ya. Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala nih, bekerjalah kamu ya. Jadi a'malu ya, beramallah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Gini, kalau Anda bekerja terus atasan Anda melihat dan dia puas, dan dia jangan puas nih, sebelum mereka puas dia melihat Anda bekerja dengan baik saja, Anda kan senang diperhatikan oleh atasan Anda dan diperhatikan oleh bos Anda. Betul banget. Anda sebagai anak mungkin juga mencari perhatian kepada orang tua Anda. Nah, ini Anda diperhatikan oleh Allah
ya, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kaya, Sang Maha Cinta, Sang Maha segala-galanya. Diperhatikan, dilihatin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dijamin masuk surga, dan kita mendambakan, merindukan kita bisa satu surga dengan beliau. Dan bukan hanya seorang Rasulullah SAW, ya, kekasih Allah, tapi juga orang-orang yang beriman, orang-orang soleh yang amazing, luar biasa melihat kerja kita. Ya, bekerjalah Anda, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Kita seringkali sebagai manusia yang melihat yang nyata-nyata aja. Padahal di Al-Baqarah 216 ya, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Allah yang maha mengetahui. Karena kejadian seringkali kan, saya pernah hutang miliaran, saya pernah gagal bisnis A, B, C, dan seterusnya. Well, ternyata saat itu saya merasakan kegagalan. Aduh, susah banget ya. Tapi sekarang saya melihat ke belakang, oh untung saya pernah hutang 2 miliar. Kalau enggak, saya enggak akan melenting. Saya tidak akan memiliki sebuah lompatan kehidupan. Gara-gara saya mungkin nyaman. Oh, jadi dokter, ini, itu, dan seterusnya. Justru gara-gara hutang miliaran, saya bisa menjadi miliarder. Artinya kalau Anda sekarang sedang dalam kegelapan, tinggal tunggu saatnya cahaya terang menghampiri Anda. Karena ingat, bintang itu terang kenapa? Karena di malam hari. Karena sekitarnya gelap. Ketika sekitarnya gelap, bintang baru bersinar, terlihat sinarnya. Itulah Anda. Kalau Anda bersinar di terangnya siang, itu namanya bintang kesiangan. Halo, paham ya? So, kata Allah, ya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang goib dan yang nyata. Nah, yang goib ini yang Masya Allah sebenarnya kita tuh nggak tahu yang terbaik buat kita sejatinya, ya. Dan Allah sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kalau kita sudah melakukan, at the end kan Allah ini dengan malaikat-malaikatnya kan Raqib, Atid, mereka mencatat semua amalan kita. Anda bekerja pagi, siang, malam, bekerja sekeren-kerennya, bekerja serapi-rapinya, bekerja se-amazing-amazingnya. Lalu ketika Anda kerjakan pekerjaan tersebut, bisa jadi tetap mengecewakan atasan Anda. Karena ternyata mungkin standar atasan Anda, maksud atasan Anda, ekspektasi atasan Anda berbeda dengan standar atau ekspektasi yang Anda deliver kepada mereka, yang Anda berikan kepada mereka. Akhirnya tidak connect. Anda berharap dapat ujian, Anda berharap dapat reward, Anda berharap dapat kenaikan karir, tapi apa yang terjadi? Zonk. Karena Anda berharap kepada manusia. So guys, ketika Anda melakukan sesuatu dan Anda belum merasakan hasilnya, keep doing it. Tetap melakukannya, move on, lakukan. Karena Anda melakukannya bukan buat atasan Anda melakukannya bukan buat majikan Anda melakukannya bukan buat follower, subscriber Anda. No. Tapi Anda melakukan ini buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat dinilai oleh Rasulullah SAW, agar juga orang-orang mukmin berbangga ketika nanti kita bersama-sama mereka berada di surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Ini bukan kata-kata saya, ada di At-Taubah 105. Coba cek. Bekerjalah kamu, kata Allah, ya, biarlah Allah yang menilai itu semua. Kalau Allah sudah menilai itu semua, nggak mungkin lah kita dinilai jelek selama kita memang melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan tata aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alright guys, keep perform, keep move on, keep doing it. Pastikan Anda menjadi pribadi yang paling keras bekerja di ruangan, karena Anda adalah pribadi yang paling amazing.